Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Ketemu lagi dengan saya Wiono Solo. Maaf karena lama vakum, banyaknya kerjaan di dunia nyata sehingga lama tidak bisa muncul. Di sini saya akan menjelaskan soal kenapa kita sulit jodoh. Penjelasan soal dengan logika dan dengan non logika. Padahal kita tahu Tuhan menciptakan umatnya berpasang-pasangan, tapi kita kenapa sulit jodoh? Menurut saya jodoh itu ada dua, jodoh yang harus dicari dan jodoh yang datang sendiri. Sama seperti rezeki itu juga ada dua, rezeki yang harus dicari dan rezeki yang datang sendiri. Ketika kita tidak sudah umur 40 tahun atau 30 sampai 40 tahun tidak mendapatkan jodoh, berarti jodoh itu harus kita cari. Oke, seperti itu ya. Jadi penjelasan seperti itu. Secara logika, yang pertama, kenapa kita sulit jodoh? Penampilan itu sangat berpengaruh pada kita ya. Karena apa? Penampilan kita yang bagus, penampilan kita yang rapi, enak dipandang, itu akan mengakibatkan orang suka pada kita. Mulai dari suka itu bisa cinta, terus bisa menuju ke jenjang pernikahan, seperti itu. Yang kedua, sifat karakter. Ini sifat karakter buruk kita itu akan memicu sulitnya jodoh. Contoh kasus seperti ini, kita berlaku sombong dan tinggi hati, suka menyakiti orang, otomatis orang-orang tidak suka sama kita. Apalagi mendekat, lihat aja nggak mungkin suka, itu akan mengakibatkan sulit jodoh ya, paham ya? Lihat aja nggak mau, apalagi mendekat. Nah, seperti itu contohnya. Yang ketiga, standar pola pikir. Contoh kasus seperti ini, kita lulusan S2, kerja udah mapan, saya nggak mau kalau jodohnya biasa-biasa aja ya, saya mau jodohnya minimal sama dengan saya atau bahkan lebih. Lah, itu kita akan kesulitan untuk menerapkan standar kita karena terlalu tinggi. Paham ya? Karena terlalu tinggi. Nah, kita harus ubah itu semua. Yaitu secara logika ya, ada 3 hal: penampilan, sifat karakter, dan standar pola pikir. Sekarang secara non logika ya, secara non logika atau secara metafisika, secara gaib, itu ada beberapa hal. Yang pertama, banyaknya energi negatif yang berlebih pada diri kita. Nah, itu akan mengakibatkan tertutupnya aura jodoh. Ya, paham ya? Banyaknya energi negatif pada diri kita. Kita sadar dan kita tahu semua manusia itu memiliki energi negatif dan energi positif. Dan ketika energi negatif itu melebihi batas, itu akan bisa berdampak buruk pada kita, bisa menutup aura jodoh kita, bisa menutup rezeki kita, aura rezeki kita ya, paham ya? Dan energi negatif itu ada 2 hal juga, dalam diri sendiri atau dari luar diri sendiri ya. Kalau dari luar itu tadi kiriman orang, ada orang yang benci sama kita dan akhirnya orang tersebut mengirim energi negatif untuk menutup aura jodoh kita, seperti itu. Kalau dalam diri kita, kembali ke itu tadi, sifat karakter ya, sifat karakter yang negatif itu memicu energi negatif ya, sifat karakter yang baik itu memicu energi positif, seperti itu. Yang kedua, kita disukai makhluk gaib jahat.
Ya mungkin Anda belum tahu ya. Nah, ini saya perjelas. Contoh kasus seperti ini, ada cewek usia 30 atau 40-an lah, sulit jodoh. Setelah saya lihat, ternyata cewek tersebut disukai genderuwo atau genderuwo. Nah, itu memicu sulitnya jodoh. Karena apa? Setiap ada orang yang mau dekat dengan dia, genderuwo tersebut itu menghalang-halangi. Jadi kita sulit jodoh. Karena apa? Genderuwo tersebut tidak mau kalau ada yang menyukai dia. Dia menghalangi dengan segala cara dia. Seperti itu. Yang ketiga, karma. Karma juga mempengaruhi. Kenapa mempengaruhi? Entah kamu sadar atau tidak, entah kamu sengaja atau tidak, karma itu mempengaruhi jodoh kita. Contoh seperti ini, terutama karma leluhur ya. Karma leluhur. Kenapa karma leluhur bisa mempengaruhi kita? Bisa sekali, karena apa? Adanya darah keturunan. Contoh kasus seperti ini. Dulu leluhur kita mengadakan perjanjian gaib sama makhluk gaib. Kemudian perjanjian sama makhluk gaib. Makhluk gaib dengan tujuan tertentu ya, otomatis dengan tujuan tertentu. Makhluk gaib tersebut akhirnya meminta imbalan. Imbalan apa? Imbalan anak turunnya. Kalau tidak nyawa, ya rezekinya juga sulit, jodohnya atau sulit. Itu ada 3 hal ya. Biasanya makhluk gaib itu minta imbalan, 1 nyawa, 2 rezeki anak turunnya akan sulit, 3 jodoh anak turunnya akan sulit. Seperti itu ya. Itu bentuk karma dari leluhur. Terus cara yang mengatasinya gimana? Ada beberapa hal ya, secara logika dan secara non logika juga. Kalau kita mikir secara logika, kita harus mencari solusi dengan logika. Kalau kita mikir secara non logika, kita harus mencari solusi dengan non logika. Jadi harus kita pisah-pisahkan. Secara logika, umpamanya kita harus merubah penampilan, kita harus merubah sifat karakter, kita harus merubah standar pola pikir. Itu secara logika. Secara non logika, kita harus melihat dulu kasus seperti apa. Maksudnya gini, kalau kita melihat orang tersebut banyak energi negatifnya, itu kita harus mengadakan ruatan untuk menghilangkan energi negatif dan atau menghilangkan kesialan yang ada pada dirinya. Kalau kita melihat orang tersebut dicintai makhluk gaib, kita harus memisahkannya, menghilangkan makhluk gaib tersebut atau mengusir makhluk gaib tersebut. Kalau ada rangkaian karma leluhur, kita harus memutus rangkaian karma leluhur dengan ritual-ritual tertentu. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau memang suka, silahkan di-share. Kalau nggak suka, ditonton aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.